cara memperlakukan sampah. Semua orang bisa kena, jadi nggak usah malu kalau misalnya kena. Virus itu tidak meloncat pagar. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang tentang tata cara isolasi mandiri yang benar. Dengan Dr. Rastita Widyasari, SPPD, Dokter Spesialis Poli Dalam, RSUD Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang menyapa. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Poli Penyakit Dalam di RSUD Jombang. Topik yang akan kita bahas kali ini tentunya tidak jauh berbeda dengan topik-topik sebelumnya, karena kita masih dalam masa suasana pandemi. Topik yang akan kita kupas hari ini yaitu terkait bagaimana cara menjalani isolasi mandiri dengan benar. Sebelum itu, hari ini saya ditemani oleh seorang rekan. Nah, beliau adalah Mas Ferry Amrullah. Selamat pagi. Selamat pagi, ya, Mbak Gian. Gimana kabarnya Mbak Gian? Baik, alhamdulillah. Ya, Mas Ferry. Kita hari ini membawakan acara ini berdua. Iya, jarang-jarang biasanya ya, Mas, kan ya. Satu orang saja. Kita hari ini kolaborasi membawakan acara talkshow Humas RSUD Jombang menyapa. Betul. Nah, kita sekarang sudah kehadiran Dokter Rastita Widyasari, SPPD ya, dokter ya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya, bagaimana dokter keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah baik. vaksin yang kedua ya, dokter ya? Alhamdulillah sudah. Iya. Mungkin bisa sebelum kita menginjak ke inti dari materi hari ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit aja background dari Dokter Rastita ini apa sebenarnya? Saya dokter spesialis penyakit dalam, lulusan FK UNER tahun 2018. Sebelumnya juga pendidikan dokter juga di FK UNER juga, lulus tahun 2010 atau 2011 sekitar itu ya. Saya agak lupa. Ya. Dokter, ini kan kita masih dalam masa pandemi ya tentunya. Dan kalau saya baca ini di Jombang sendiri ini untuk kasusnya sepertinya juga semakin meningkat. Dan saat ini tingkat prevalensinya atau jumlah kasusnya di Jombang sendiri juga banyak. Dan Jombang sudah juga masuk ke kategori zona merah ya untuk saat ini ya, dokter ya. Untuk persentasenya sudah berapa ya, dokter ya, untuk daerah Jombang yang terpapar COVID-19 ini? Jadi untuk sebelumnya memang Jombang sudah masuk zona merah, cuman waktu itu masih ditemani oleh lain-lainnya. Jadi zona merahnya di Jawa Timur banyak. Sekarang mungkin seminggu yang lalu ya, mungkin ada peta tentang prevalensi COVID, Jombang merah sendiri di antara semua daerah lain gitu ya. Harus lebih waspada dengan kondisi sekeliling. Untuk prevalensinya sendiri, ini tadi saya sambil nyontek ya untuk datanya soalnya. Untuk prevalensi COVID-19 di Jombang, kalau dari data Dinkes Kabupaten Jombang, terhitung update hari Selasa tanggal 16 Februari jam 13.00, Jombang sendiri totalnya ada 4.160. Untuk pasien yang sembuh cukup banyak sih, 85,7%. Kemudian saat ini yang sedang dirawat 178 dan meninggal 417 atau 10%. Iya, lumayan ya dokter ya. Nah, iya betul. Sorry, mungkin ada yang mungkin ditanyakan ke dokter Rastita. Gimana, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Itu artinya suatu penyakit infeksi akibat infeksi corona, tipe coronavirus yang saat itu ditemukan pada tahun 2019, awalnya di Wuhan, kemudian akhirnya menjadi pandemi di seluruh dunia, begitu. Ini dokter ya, seperti yang kita tahu bahwa
COVID-19 ini terbagi beberapa definisi kasus. Nah, ada yang mungkin kasus suspek, kemudian probable, kemudian kasus konfirmasi, dan yang terakhir itu kasus kontak erat. Dari keempat kasus ini mungkin bisa dijelaskan kriteria-kriteria klinis apa saja sih dok yang bisa kita lihat dari definisi itu? Jadi kita bahas tadi, saya lupa ya belum membahas. Jadi mengenai definisi tadi bahwa COVID-19 adalah suatu penyakit infeksi akibat coronavirus. Ini menimbulkan suatu gejala-gejala. Jadi coronavirus ini akan diterima untuk mengakibatkan suatu penyakit masuk ke dalam tubuh. Ini biasanya akan ditangkap oleh reseptor, namanya reseptor S2. Reseptor S2 ini ada hampir di seluruh bagian organ tubuh, terutama yang paling banyak adalah di saluran pernafasan dan saluran cerna. Sehingga untuk gejalanya kebanyakan ada bermanifestasi di saluran nafas dan saluran cerna, walaupun masih memungkinkan untuk di organ yang lain. Saluran nafas seperti contohnya batuk, sesak, kemudian pilek juga bisa, gangguan penciuman. Kemudian untuk yang saluran cerna biasanya mual, muntah, diare. Gitu, diare mungkin yang lumayan cukup banyak juga pada pasien-pasien, terutama yang di gejala ringan, sedang itu banyak yang diare. Kemudian untuk yang tadi pertanyaannya, ini kan ada definisi kasusnya kan beberapa, ada yang patut tadi dikit. Baiklah, jadi untuk yang memang ada beberapa istilah ya pada pasien yang dengan COVID. Jadi ada istilah yang pertama adalah suspek, kemudian probable, terkonfirmasi, maupun yang kontak erat. Untuk yang suspek sendiri, apabila pasiennya ini didapatkan gejala dan ada riwayat tinggal atau dari daerah yang beresiko tinggi ataupun yang dalam transmisi lokal. Kalau misalnya di Jawa Timur ya udah semuanya transmisi lokal lah gitu ya. Betul. Kemudian atau ada pasien yang misal mau bepergian, ternyata kan ada persyaratan swab antigen. Dia nggak ada gejala, tapi ternyata dari swab antigennya positif. Nah, ini tetap kita anggap sebagai suspek. Nanti baru sambil di pemeriksaan diagnostik. Kemudian untuk probable ya. Probable apa sih bedanya sama suspek? Probable itu ada beberapa macam definisi ya. Bisa dari pasien yang suspek tapi dalam kondisi yang berat. Jadi misal ada batuk, demam, tapi dengan sesak, saturasi menurun, dari foto ronsen sugestif COVID. Kan khas ya, foto ronsen pneumonia pada COVID khas. Nah itu kita bisa bilang probable, tapi masih dalam proses diagnostik, jadi belum diagnostik pasti. Kemudian juga pasien dengan antigen positif tadi dengan gejala pneumonia dan sebagainya, itu probable. Atau ada pasien yang datang dengan kondisi yang sangat berat, sesak, fototoraksnya sugestif COVID, belum sempat dilakukan pemeriksaan diagnostik pasti COVID, tetapi sudah meninggal, sehingga tetap dianggap sebagai probable. Nah ini mungkin yang kebanyakan di masyarakat banyak menimbulkan masalah gitu. Karena kan beberapa masyarakat gitu, yang kok dikit-dikit COVID ini meninggal sesek kok di COVID kan. Kenapa gitu. Meninggal sesek? Harus pakai protokol gitu ya dokter. Betul, iya. Ini mungkin mindsetnya harus dirubah ya dokter ya. Karena memang ada keempat definisi ini tadi ya dokter, yang memang dari 4 kasus ini memiliki kriteria klinis dan tentunya kriteria epidemiologis ya kasarannya ya dokter ya. Untuk yang probable juga ada kriteria radiologis ya, imaging. Sebelumnya untuk pengelompokan berdasarkan derajat klinis, kita bicara dulu tentang pasien yang terkonfirmasi. Tadi belum ya, belum kita bahas. Jadi pasien yang terkonfirmasi adalah pasien yang sudah dipastikan terinfeksi coronavirus melalui pemeriksaan swab RT-PCR. Nah, dari pasien yang terkonfirmasi itu kemudian baru nanti kita kita klasifikasi berdasarkan derajat klinisnya. Berdasarkan derajat klinisnya ada yang pertama tanpa gejala, kemudian yang kedua gejala ringan, lalu yang ketiga gejala sedang,
gejala, yang keempat gejala berat, dan yang terakhir ada gejala yang kritis. Jadi yang berat sekali. Memang berat, gitu. memang berat. Iya, datang dengan kondisi yang berat sekali, kritis. Gitu. Jangan lupa mengenai kriteria yang terakhir, kontak erat. Erat ini. Jadi kontak erat itu mungkin tidak menunjukkan gejala dari hasil swab PCR-nya negatif, tapi ternyata dia kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi. Artinya kontak erat ini apa? Artinya kontak erat ini adalah dia berinteraksi dengan pasien yang terkonfirmasi atau yang suspek atau yang probable dalam jangka waktu 15 menit tanpa menggunakan masker, baik dua pihak, jadi dia sendiri maupun yang pasien yang suspek tadi atau yang terkonfirmasi tadi, di sirkulasi yang tertutup dalam jangka waktu lebih dari 15 menit. Ini untuk kasus yang kontak erat ya dokter ya. Betul. Jadi walaupun negatif, RT-PCR saya negatif, tapi hati-hati, masih amannya, bisa saja. Kelihatan semua aman. Betul. Tapi bisa saja masih dalam proses masa inkubasi. 2 sampai 14 hari. Jadi nanti kontak erat ada istilah baru harus istilah harus menjalani karantina mandiri. Jadi bukan isolasi mandiri ya, tapi karantina mandiri. Khusus tapi yang kontak intinya erat sama. Khusus untuk yang kontak erat. Tidak ada keluhan juga harus tetap ya Betul, dokter, walaupun menjalankan RT-PCR-nya negatif, kalau belum 14 hari tetap harus menjalani karantina mandiri sampai 14 hari. Baik, setelah paparan terakhir. Ya, baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, memang sangat cukup detail sudah dijelaskan oleh Dr. Astita bahwa untuk mendefinisikan kasus-kasus COVID-19 ini bisa dikategorikan dari 4 kasus ya dokter ya. Yang pertama yaitu kasus suspek, yang kedua kasus probable, kasus konfirmasi, dan yang terakhir kontak erat. Nah, dari keempat kasus ini juga memiliki tingkat derajat klinis yang berbeda ya. Iya. Mas ya. Nah, dimulai dari tadi tanpa gejala, kemudian kasus ringan, kasus sedang, kasus kritis, berat, kemudian yang terakhir ini yang kasus kritis. Ya, atau biasa disebut ARDS ya dokter ya kalau nggak salah ya. Nah, ya. Mungkin ada yang tanyakan Mas. Baik dokter, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih untuk pengetahuan semuanya yang melihat, yang menyaksikan di talkshow ini, bagaimana sih langkah awal seseorang yang terpapar COVID-19? Upayanya gimana? Terus harus kemana dulu atau gimana? Atau apa dulu yang harus dilakukan gitu dok? Belum melakukan karantina mandiri tentunya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu status COVID pasien ini gitu ya. Jadi ketika ada seseorang yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, panas, lalu tidak bisa merasakan makanan, tidak bisa mencium bau, atau ada sesak gitu ya, diare, mual muntah, panas gitu ya, kita harus pastikan dulu status COVID-nya, apakah terkonfirmasi betul COVID atau tidak. Lalu apakah ada riwayat kontak erat tadi dengan pasien yang sudah terkonfirmasi COVID sebelumnya. Nanti kalau misalnya sudah pasti tentunya dengan pemeriksaan diagnostik swab PCR. Bisa di layanan kesehatan terdekat ya untuk swab PCR. Kemudian kalau misalnya sudah keluar hasil swab, waduh ternyata saya terpapar ini, stres, bingung gitu ya. Bagaimana panik ya dokter? Betul. Panik selanjutnya terus? Iya, yang pertama adalah jangan panik ya. Kita segera periksakan ke layanan kesehatan terdekat. Saat awal langsung bilang, saya mau periksa, saya kayaknya ada gejala COVID atau saya sudah ada hasil pemeriksaan swab PCR atau antigen atau apa ya, itu positif, saya harus apa. Jadi ketika datang mungkin di bagian pendaftaran atau apa sudah langsung bilang gitu. Langsung supaya bisa segera karena kan tempatnya harusnya terpisah ya. Untuk pemeriksaan antara COVID dan non-COVID harusnya terpisah. Kalau misalnya bilang sejak awal bisa langsung dilakukan pemeriksaan di tempat yang COVID sehingga lebih cepat tata laksananya, kan kita sudah gini langkah-langkahnya apa aja gitu. Jadi jangan
jangan takut, jangan malu atau apa. COVID bukan aib ya. COVID adalah sesuatu yang bisa diobati gitu ya. Kebanyakan kan orang-orang berpikirnya maksudnya saya kena Cenderung COVID ke underestimate gitu ya Mas ya, takut langsung sama diri panik, sendiri. Betul. Iya. aku nggak mau kalau dianggap Iya, COVID nih gitu. Iya. Ya, baik. Jadi Mas Ferry seperti yang dijelaskan Dokter Astita tadi juga, pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa, mungkin ada tetangga atau mungkin ada sanak saudara yang memang mengalami gejala-gejala klinis yang mengarah ke COVID, mungkin langsung bisa diperiksakan atau langsung cek di layanan kesehatan terdekat, dan tentunya kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan satu lagi, jangan panik. Jangan panik. Jangan Kuncinya takut. satu ya, jangan panik dulu. Jangan panik karena semuanya itu pasti ada obatnya kalau kata Dokter Asita Pasti yang ya. tadi. Dari statistik sendiri kan terlihat ya, di nasional angka kesembuhannya 85 atau 86%. Di Jombang pun sekitar segituan. Jadi angka kesembuhannya tinggi gitu loh. Jadi jangan panik. Ini ada obatnya, asal segera diperiksakan Tertangani dan langsung ya. betul, asal segera tertangani dan segera maksudnya sadar tidak baper untuk melakukan isolasi. Kadang-kadang orang kalau Memang misalnya isolasi baper ya, dan betul, dan yang Stres. lain-lain juga jangan stigma negatif ya, begitu. Ya, karena kan memang stigma masyarakat ini juga bisa mempengaruhi Betul. tingkat psikis seseorang yang sedang menjalani karantina mandiri. Betul. Iya. Nah, dokter itu kan tadi sudah dijelaskan juga terkait langkah awal apa ya yang harus kita lakukan apabila kita atau sanak keluarga yang memang ada yang terpapar COVID-19. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga tata cara apa sih dok, atau bagaimana cara kita untuk melakukan karantina mandiri di rumah, khususnya bagi seseorang yang memang terpapar COVID-19 tanpa adanya gejala atau gejala ringan mungkin dokter. Kalau misalnya pasien itu positif COVID ya, terkonfirmasi COVID, istilahnya adalah isolasi mandiri. Sedangkan untuk yang kontak erat, walaupun negatif, istilahnya karantina mandiri. Sebenarnya prinsipnya hampir sama kalau untuk tata laksananya di rumah. Jadi gini, saat ada pasien yang positif tadi ya, sudah periksa ke layanan kesehatan, sudah terkonfirmasi dengan RT-PCR, hasilnya positif. Langkah yang kedua adalah penentuan derajat. Penentuan derajat adalah dari dokter di layanan kesehatan. Ini derajatnya ringan, sedang, berat, atau mungkin malah tanpa gejala tadi. Tanpa gejala. Betul. Kalau misalnya tanpa gejala maupun gejala ringan, memang hanya terapi. Jadi gini, virus ini adalah self-limited disease, jadi dia akan bisa disembuhkan oleh tubuhnya sendiri dengan kekebalan tubuh daya tahan tubuh yang baik, seperti itu. Cuman masalahnya COVID ini adalah penyakit infeksi yang mudah menyebar melalui droplet secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tata laksana dari COVID ini selain memberikan tata laksana ke pasien, juga ada tata laksana khusus untuk pencegahan infeksi. Jadi mencegah yang lain ikut terinfeksi seperti itu. Jadi prinsipnya pada pasien dengan penyakit infeksi adalah tata laksana pasien dan pencegahan infeksi ke yang lain, seperti itu. Kemudian saat sudah di layanan kesehatan, sudah ditentukan, oh ini tanpa gejala atau gejala ringan, langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama, untuk tata laksana kepada pasien, untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya bisa melawan virus tadi, yang pertama harus istirahat cukup, makan dan minum yang bergizi. Jadi makan seimbang ya protein, serat, vitamin dan sebagainya, susu, betul. Minum yang banyak, jadi hidrasinya harus cukup, kecuali pada pasien-pasien yang gagal ginjal dan sebagainya, yang memang harus mengurangi air. Kemudian yang ketiga adalah vitamin, tambahan suplemen vitamin ya. Vitamin yang direkomendasikan adalah vitamin C, B, D3, E, zinc maupun probiotik juga dikatakan bisa membantu penyembuhan. Kemudian juga sama di rumah harus manajemen stres.
Nah, manajemen stres Tetap ini selalu betul, bahagia. harus bahagia, harus ini. Jangan Jadi panik tadi ya. betul, Tetap beribadah, bahagia. melakukan hobi di rumah saja gitu. Jangan lupa berjemur juga Berjemur. di bawah sinar matahari di bawah jam 9 minimal 15 menit, 15 sampai 30 menit itu cukup. Dari jam berapa dan jam berapa dok? Kalau Di untuk bawah waktu berjemur yang baik ini? Ya, di bawah jam 9 pagi antara 15 sampai 30 menit gitu ya. Lalu juga mungkin melakukan olahraga ringan gitu. Mungkin jangan yang olahraga yang berat ya. Karena kalau misalnya olahraga yang terlalu berat justru menurunkan gitu. Tapi kalau misalnya olahraga ringan, monggo silakan. Jadi mungkin jalan-jalan pagi, jogging-jogging kecil, senam-senam kecil sangat bagus gitu. Ini untuk normalnya orang untuk isolasi mandiri atau karantina mandiri di rumah, ini khususnya bagi seseorang yang tanpa gejala biasanya dilakukan berapa hari dok ya? Normalnya. Jadi untuk lama isolasi mandiri pada pasien yang terkonfirmasi positif COVID dengan tanpa gejala itu 10 hari pasca hasil PCR swab yang positif tadi. Kemudian untuk yang dengan gejala ringan itu 10 hari plus 3 hari tanpa gejala. Jadi 13 hari lah intinya, 10 plus 3 gitu ya, 10 plus 3 bebas gejala. Kalau misalnya pasien ini gejalanya baru misal dia ada ini ya, misal ada batuk, ada pilek, ada mual, baru selesai hilang gejalanya di hari ke-11 ya berarti 14 hari, jadi 10 plus 3 hari bebas gejala, jadi 11 tambah 3, 14 hari. Jadi harus disesuaikan dengan gejalanya. Jadi mungkin beberapa tata laksana yang harus kita lakukan jika kita sedang isolasi mandiri itu diantaranya selalu menjaga pola makan. Istirahat yang cukup ya dokter ya. Terus menghindari ini stres. Hindari stres, tetap bahagia. Tetap bahagia. Terus mematuhi protokol kesehatan, tentunya memakai masker meskipun kita di dalam rumah dokter ya. Terus tadi juga berjemur juga ya. Iya, berjemur dari di bawah jam 9 selama kurang lebih 15 sampai 30 menit. Iya, betul. Nah, ini dokter, ketika ada seseorang keluarga, mungkin salah satu anggota keluarga yang memang terkonfirmasi positif. Nah, apa yang harus dilakukan keluarga lain yang mungkin satu rumah dengan dengan orang yang terkonfirmasi ini tadi, dokter? Jadi kalau misalnya ini kan artinya kontak erat ya. Kontak erat. Ya, kontak erat. Kontak erat berarti dia harus menjalani karantina mandiri 14 hari sejak terpapar terakhir tanpa ketemu 15 menit tanpa masker gitu. Ngobrol bersama tanpa masker 15 menit seperti itu. Itu menjalani karantina mandiri 14 hari. Sedangkan untuk pasiennya yaitu tadi ya 10 plus 3 bebas gejala. Kemudian apa aja yang harus dilakukan selama isolasi dan karantina mandiri? Mereka kan satu rumah ya, jadi sebenarnya bisa dalam satu rumah asal yang pertama kamar terpisah. Jadi, sendiri dokter ya? Betul, jadi untuk pasien yang positif kamar tidur dan kamar mandi terpisah. Kamar mandinya cuma satu ini dok. Nah, kalau misalnya kamar mandi cuma satu atau kamar tidurnya juga cuma satu gitu. Ya, yang harus dilakukan yang pertama saling memakai masker medis, ya, memakai masker medis di dalam rumah gitu. Saat bertemu di dalam rumah harus sama-sama saling memakai masker medis, ya. Kemudian yang kedua menjaga jarak lebih dari 1 meter sehingga misal gimana di kamarnya cuma satu, tempat tidurnya cuma satu gitu. Mepet. Iya, jadi jauh-jauhan yang satu pojok sana, satu pojok sini. Dan ini tidak saling berhadapan. Jadi yang satu hadap sana, yang satu hadap sini seperti itu ya. Terus ventilasi harus diperhatikan. Jika misalnya pintu harus selalu dibuka, misalnya memakai AC atau memakai kipas angin, ya tetap pintu harus dibuka begitu ya. Sirkulasinya supaya baik gitu. Kalau ada jendela juga selalu dibuka gitu. Kemudian untuk kamar mandi, nah ini yang susah biasanya kan kamar mandi juga cuma satu rumah. Satu rumah satu. Padahal di kamar mandi biasanya justru pasti dia akan melepas masker kan kalau misalnya di kamar mandi karena untuk mandi, betul. sikat gigi. Terus gitu. ini
apa gayungnya juga sama. Betul. Iya. Jadi yang harus disiapkan yang pertama adalah desinfektan di dalam kamar mandi, semprot ya. Kemudian mungkin hand sanitizer atau sabun juga ada di dalam kamar mandi. Yang harus dilakukan jika kamar mandinya satu adalah diusahakan untuk pasien yang positif menggunakan kamar mandinya terakhir. Gitu. Jadi misal mandi diberikan jadwal mandi. Jadi yang duluan adalah yang negatif ya, mandi dulu dan sebagainya. Kemudian untuk yang jadi diberikan jeda waktu minimal mungkin 30 menit sampai 1 jam. Minimal antara 30 menit sampai 1 jam. Jangan lupa sirkulasi juga harus terbuka. Jadi kalau ada jendela selalu dibuka. Kemudian alat mandi harus terpisah kalau bisa ya, betul. Jadi seperti sikat gigi, gayung, kalau bisa terpisah. Kalau misalnya tidak bisa, sesudah memakai, sebelum maupun sesudah memakai disemprot desinfektan di area-area yang sering dipegang, gagang pintu, keran, gayung gitu. Kemudian flush toilet. Nah, itu harus langsung disemprot. Jadi ya mengurangi lah gitu. Kontak ya. Iya, jadi memang untuk mungkin ada keluarga atau sanak saudara yang memang sudah terkonfirmasi positif dan satu tinggal di rumah, jadi ya itu tadi tidak tips perlu dan triksnya. Tidak perlu takut, tapi tetap menjaga protokol. Di antaranya juga harus memperhatikan sirkulasi ruangan, kemudian memberikan jeda ketika di kamar mandi apabila kamar mandi cuma satu ya Mas ya, kebanyakan satu. Itu tadi trik-triknya ya. Jadi nggak usah panik, tetap ada solusi. Iya, terus untuk kamar mandinya juga harus diperhatikan dari sirkulasi ventilasinya, jendelanya, dan kalau memang kamarnya cuma satu ya bisa juga ini ya dokter, nggak berhadapan-hadapan, diusahakan diberikan jarak. Terus untuk peralatan makan ini juga harus diperhatikan tentunya ya dokter ya. Iya, harus steril semuanya gitu. Harus dipisah. Harus dipisah, memang harus dipisah ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa penularan COVID ini kan dari droplet. Jadi untuk sesuatu yang berkaitan dengan ludah ya, ini benar-benar harus dipisahkan. Untuk alat makan kan sendok, gelas pasti berhubungan dengan area mulut ya. Sehingga betul-betul harus dipisah. Kalau yang ini sudah tidak bisa ditoleransi ya. Jadi gelas pisah, sendok pisah, piring pisah gitu. Dan kalau misalnya pasien ini dalam kondisi yang tanpa gejala atau ringan gitu, seharusnya bisa mencuci sendiri gitu. Jadi setelah dipakai harus langsung dicuci sendiri begitu, dan dipisahkan juga. Nah, sebelum acara ini diakhiri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat semuanya. Tadi mungkin kita ada yang belum bahas ya. Jadi ketika memang sekarang kan klaster keluarga banyak ya, yang kena satu keluarga seperti itu, atau ada mungkin 1-2 anggota keluarga yang kena, beberapa tidak kena. Tapi kan tetap harus karantina mandiri dan isolasi mandiri tadi. Yang harus dilakukan pertama adalah, yang pertama jangan panik. Yang kedua jangan malu. Jangan malu, COVID itu bukan aib. Semua orang bisa kena, ini adalah kondisi pandemi. Semua orang bisa kena. Jadi tidak usah malu kalau misalnya kena, dan harus lapor. Lapor ini apa? Untuk untuk tracing ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita lapor, aduh kemarin aku ternyata ngobrol tanpa masker sama si A dan si B, berarti aku harus memeriksakan diri. Dengan begitu, orang-orang yang kemarin berinteraksi dengan kita, dia lebih waspada dan akhirnya men-tracing. Tracingnya bisa jalan, sehingga penemuan kasus akan lebih cepat, seperti itu, penemuan kasus baru. Kemudian yang ketiga, ketika saya juga pesan ya, kalau misalnya di dalam satu desa ada yang satu rumah yang positif, jangan dikucilkan, jangan diberikan stigma negatif. Ini masa pandemi, semua orang bisa kena. Pasien rumah A kena sekarang, bukan berarti rumah B tidak kena besok gitu ya. Jadi jangan dikucilkan, karena ini adalah suatu penyakit infeksi yang daya penularannya akan hilang apabila melewati masa isolasi 10+3. Sehingga
memang harus dilakukan langkah-langkah pencegahan ya, tapi kita harus ingat bahwa virus itu tidak meloncat pagar. Jadi berikan perhatian. Iya, tidak meloncat pagar. Jadi ya udah berikan perhatian mereka, walaupun berikan perhatian pada mereka, berikan support pada mereka, walaupun tidak berinteraksi secara langsung, tapi kan bisa lewat dari depan pagar memberikan dukungan support melalui WA, melalui apa seperti itu ya. Jadi itu sangat penting ya, dukungan dari lingkungan. Kemudian langkah-langkah isolasi mandiri yang seperti tadi ya, dipisahkan kamar mandi, alat makan, kemudian kamar tidur, kemudian menjaga manajemen stres ya, menjaga daya tahan tubuh, kemudian yang terakhir juga memperhatikan gizi ya, memperhatikan gizi dan daya tahan tubuh ya. Jadi berjemur, makan-makan yang bergizi, dan ini yang paling penting juga adalah cara memperlakukan sampah. Kita sering lupa ya, kan pasti ada sampah makanan, kemudian sampah linen. Jadi maksudnya baju yang dipakai, cara mencucinya bagaimana. Sekarang untuk pasien yang positif, untuk cara mencuci pakaiannya, yang pertama lebih baik jadi saat mandi sedia kresek ya, sedia kresek, langsung masukkan ke kresek, kemudian baru dicuci di tempat cuci yang biasanya. Kalau bisa menggunakan air panas, mungkin dengan suhu 60-90 derajat, direndam dulu gitu, kemudian baru dicuci dengan deterjen. Kalau bisa mencuci sendiri, kalau misalnya tidak bisa, jadi dicucikan oleh orang lain yang mencucikan harus memakai sarung tangan gitu. Kemudian bagaimana dengan sampahnya? Untuk sampah makanan, sampah plastik dan sebagainya, sampah rumah tangga itu diberikan dalam satu plastik, kemudian diplastik lagi jadi double, kemudian didesinfektan, disemprot desinfektan, kemudian nanti baru dikumpulkan, mungkin 2-3 hari bisa dibuang seperti itu. Jadi baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang beliau jelaskan ini tadi, memang untuk kesimpulannya bisa kita dapatkan bahwa apabila ada sanak saudara atau keluarga kita yang memang terkonfirmasi positif, yang tentunya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Jangan panik. Karena memang kalau menurut Dokter Asita ini semuanya kemungkinan bisa terkena ya dokter ya, karena penularannya juga sangat mudah sekali melalui droplet itu tadi. Virusnya nggak lompat pagar. Iya, tidak lompat pagar kalau kata Dokter Asita ini ya. Tentunya kita semua juga harus apabila melakukan isolasi mandiri atau mungkin sebelumnya pernah atau ada riwayat berkunjung atau kontak ke daerah yang memang beresiko tinggi penularan COVID, mungkin langsung segera melapor ya dokter ya ke layanan kesehatan terdekat untuk agar segera dilakukan tata laksana selanjutnya. Dan memang apabila sudah dinyatakan positif, bisa dilakukan isolasi mandiri itu tadi, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya diperhatikan dari ruangannya, ruangan ventilasinya, kemudian kamar mandinya, alat makannya, dan yang terakhir ini sampah ini juga penting ya Mas ternyata ya, karena banyak orang yang sepele banget ini kalau masalah sepele, kadang sampah ini ya harus disemprot bungkusnya 2 kali. Jadi memang harus dipisahkan antara memang untuk keluarga, bagi keluarga yang memang sudah terkonfirmasi positif, dan bagi keluarga yang negatif mungkin ya dokter ya. Jadi banyak yang lalai biasanya dokter ini kalau masalah sampah ini, kadang ya itu tadi sepele orang. Ya baik dokter, sebelum kita tutup, kami sangat terima kasih karena dokter sudah bersedia hadir untuk mengisi ya Mas ya, tentunya sudah bisa sharing ilmu pada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Ya, semoga kedepannya apa yang dokter sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat di luar sana, agar tidak perlu panik lagi apabila ada keluarga yang memang terpapar COVID-19 ini. Panik, ya, dan tetap bahagia. Saling support apabila ada keluarga. Nah ini karena support ini sangat penting ya dokter ya untuk psikis seseorang bagi yang terpapar COVID ini. Baik, terima kasih Dokter Asita Widya Sari ya waktunya. Mungkin
suatu saat atau mungkin lain kali akan kita undang lagi tentunya di acara Humas RSUD Jombang Menyapa dengan topik dan tema yang berbeda tentunya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara hari ini. Saya Gianita Prayoga dan rekan saya Mas Ferry Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.